Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti massal kepada 1.178 tahanan, salah satunya kepada sosok kontroversial Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur. Tidak banyak aktivitas terlihat di kediaman Gus Nur di kawasan Cucak Raun, Sekarpuro, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Salah seorang penghuni rumah menyebutkan Gus Nur tengah berada di kota Padang. Rencananya Gus Nur tiba di Malang Selasa malam untuk mengurus administrasi amnesti. Nama Gus Nur tercantum bersama terpidana lain termasuk mantan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dalam surat Dirjen Pemasyarakatan tentang perubahan batas waktu pembebasan amnesti dan penyampaian salinan Kepres amnesti bagi narapidana sebagai tindak lanjut dari penerbitan Kepres nomor 17 tahun 2025 tentang pemberian amnesti yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2025. Pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo diyakini untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu senang bersatu, masyarakat Indonesia itu senang persatuan. Jadi kalau kebijakan pemerintah tentang persatuan sudah pasti masyarakat Indonesia senang. Karena persatuan harus menjadi kunci untuk mengalahkan ego semua pihak. Sejauh ini, polisi telah memeriksa. Gus Nur merupakan terpidana kasus ujaran kebencian yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Gus Nur menjalani hukuman di Rutan Kelas 1A Surakarta setelah divonis 4 tahun penjara. Kasus bermula dari konten video yang menayangkan polemik seputar tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam video, Gus Nur tampil bersama dengan Bambang Tri Mulyono. Hari ini kita tim kuasa hukum dari Gus Nur. Setelah menjalani 2/3 dari vonis 4 tahun penjara karena terbukti menyebarkan berita bohong soal ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dinyatakan bebas bersyarat pada April 2025 lalu. 4 bulan kemudian, Gus Nur mendapatkan amnesti atau pengampunan pidana oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami akan langsung berbincang bersama dengan Gus Nur dan pakar hukum pidana, Heri Firmansyah. Assalamualaikum Gus Nur, Pak Heri. Waalaikumsalam Mbak Sylvia. Baik, terima kasih sudah hadir. Gus Nur, sekarang Anda sudah bebas murni setelah mendapatkan amnesti. Apakah Gus Nur kaget mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo? Amnesti ini sudah saya dapat ketika saya masih di dalam. Biasa saja Mbak Sylvia. Tapi harapan saya waktu itu kalau bisa amnesti itu saya dapatkan sebelum saya bebas. Tapi saya tunggu tak kebijakan sampai saya bebas bersyarat. Ya sudah. Baru kemarin tiba-tiba ada kabar amnesti turun. Ya bagaimanapun bentuknya, bersyukur alhamdulillah paling tidak minimal saya sudah tidak perlu lapor lagi ke Bapak sebulan sekali. Ya. Begitu Mbak Sylvia. Oke, jadi sudah 4 bulan terakhir ya bebas bersyarat, sebulan sekali masih harus melapor, jadi sekarang tidak perlu melapor lagi. Gus, selain kebebasan, bagaimana Gus Nur memaknai amnesti dari Presiden Prabowo buat Anda? Aduh, ya intinya saya bersyukur. Terima kasih Pak Prabowo, walaupun jujur tidak ngesek apa-apa ke saya. Hanya tadi itu tidak usah lapor bulanan, itu aja intinya. Tidak lebih dari itu. Oke. Tadi Gus Nur sempat mengatakan biasa saja, berterima kasih, tapi biasa saja menerima ini. Kenapa? Apakah Gus Nur sebelumnya sudah mendapat bocoran? Atau tidak kaget karena mungkin sekarang ya ini zamannya Presiden Prabowo, Pak Prabowo memberikan amnesti kepada banyak pihak karena tadi untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Apakah Anda juga berpikir demikian? Yang jelas saya warga negara Indonesia yang taat hukum, tidak pernah terbesit dalam pikiran saya itu membuat keonaran di Indonesia. Tidak ada. Jadi misalkan sekarang saya baca judul ini di bersalah hina Jokowi, saya tidak pernah menghina Jokowi.
Saya marah dengan kebijakannya, dengan rezimnya. Selama rezim Jokowi berkuasa 10 tahun kemarin itu, saya marah dengan kebijakannya, tidak dengan Jokowinya. Nah, dan dalam proses ini saya merasa sangat-sangat didolimi, dikriminalisasi lah kurang lebih begitu. Karena di dalam ruang sidang, 6 bulan sidang berturut-turut, saya minta satu saja, tolong hadirkan ijazah aslinya Pak Jaksa. Nanti kalau ada ijazah aslinya, 7 hari 7 malam, saya akan minta maaf kepada media, saya akan minta maaf kepada keluarga besar Jokowi, bahkan saya akan cium kakinya jaksa itu nanti, kalau memang ada ijazah aslinya. Nah, ternyata tidak ada, sampai ketuk palu, vonis, tidak ada. Akhirnya saya dengan pasrah, tawakal, saya jalani itu hukuman 4 tahun dengan segala duka-dukanya itu ya. Nah, jadi saya sudah pada titik berdamai dengan diri sendiri. Saya sudah pada titik sibuk memandang masa depan. Baik. Jadi saya sudah tidak memikir amnesti apa itu, sudah ke arah masa depan saja sekarang. Baik kalau begitu. Oke. Pak Heri, terlepas dari apapun ya yang dirasakan Gus Dur saat ini, tapi amnesti untuk orang yang sudah divonis, kemudian sudah dihukum juga dalam sebuah kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, menurut Pak Heri ini sebuah terobosan hukum atau strategi politik saja? Ya, ini memang agak sulit untuk memisahkan antara hukum dengan politiknya ya, karena kalau kita bicara ini kan bermula dari hak prerogatif Presiden, Mbak Zilvia. Nah, hak prerogatif Presiden yang diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana memang dalam memberikan amnesti dan abolisi itu harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kira-kira demikian. Nah, tentunya bau-bau politiknya nggak mungkin bisa dikatakan 100% nggak ada, menurut pendapat saya pribadi begitu ya. Ini kan juga berusaha ditarik kasusnya Pak Gus Dur ini, karena sebelumnya sudah di media sudah beredar dulu atensi publik yang luar biasa untuk kasusnya Pak Hasto, kira-kira begitu kan. Nah, kemudian untuk menetralkan, untuk kemudian ini ada equality before the law-nya, asas persamaan di muka hukum, maka kasus Gus Nur pun kemudian menurut saya ditarik di sana begitu, agar tidak seakan-akan hanya satu sisi saja. Ini mencoba untuk cover both side lah, istilah saya kira-kira begitu. Nah, tentunya dalam konteks amnesti dan abolisi memang agak sulit mengatakan bahwa ini murni hukum begitu, karena sekali lagi dalam konteks kasus ini sendiri kita tidak bisa memisahkan dengan kasus sebelumnya yang sudah diputuskan lewat keputusan Presiden nomor 17 tahun 2025 tadi. Walaupun di amnesti itu tidak hanya satu orang ya, ada ribuan orang yang diberikan amnesti oleh Pak Prabowo. Dengan dasar ya, tadi sudah kita dengar pemerintah ingin tidak ada katakanlah ketidaksinkronan, lebih solid dalam pemerintahan ini ya. Jangan sampai ada tafsir-tafsir yang berbeda, hanya si A yang dianak emaskan, si A yang hanya mendapatkan katakanlah treatment khusus dari hukum itu. Tapi sekali lagi ya, agak sulit untuk mengatakan bahwa ini 100% adalah hukum menurut saya pribadi begitu. Tapi Pak Heri, sebetulnya untuk kasus yang dijalani oleh Gus Nur ya, meskipun Gus Nur membantah telah menghina presiden tapi vonis dijatuhkan, apakah kasus seperti ini bisa dikategorikan sebagai delik yang memang layak untuk mendapatkan amnesti? Ya, amnesti itu kan sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa kasus murni adalah bicara tentang kejahatan politik, Mbak Zilvia. Jadi untuk kasus ini apakah ini politik atau tidak, itu juga ya tanda tanya besar juga begitu ya. Yang kedua kan dihukum lewat Undang-Undang ITE. Kita tahu bersama Undang-Undang ITE ini banyak memakan korban, Mbak Zilvia, ketika ada seseorang yang berusaha untuk mengungkapkan atau menyampaikan kebebasan berekspresi tadi ya lewat kanal-kanal media sosial tadi. Nah, ini yang menurut saya jadi jebakan yang
dalam tanda petik ya. Jadi persoalan juga sehingga melihat pendekatan Undang-Undang ITE dalam kasusnya Gus Nur dan teman-teman yang lain yang dikenakan Undang-Undang ITE untuk kebebasan berekspresi juga sebenarnya sudah masalah dari awal. Jauh sebelum kita bicara tentang implikasinya, karena ini kan ada istilahnya tadi itu disinggung, ada Mbak Sylvia katakan ada bebas murni begitu ya. Padahal dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 1981 hanya menyebutkan putusan saja. Putusan itu ada 3, lepas dari segala tuntutan hukum, onslah, van revolving, putusan bebas, prisprah, dan putusan pemidanaan. Nah, putusan bebas itu nggak ada murni dan tidak murni. Cuman dalam konteks kalau nggak salah saya di kasus Pak Nata Legawa dulu, kemudian kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Agung mengajukan banding, ada istilah murni dan tidak murni tadi. Nah, kalau untuk yang tidak murni itu dianggap ada kekeliruan hakim dalam memutus dalam pertimbangan-pertimbangannya. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kasus ini sebenarnya menurut saya tidak boleh sampai masuk ke jalur hukum ya, apalagi misalnya konsepsi dalam tanda petik quote on quote negara yang mengadili warga negara yang sedang menyampaikan sesuatu. Ini menurut saya juga polemik yang penting untuk dipelajari dalam kasus ya Gus Nur dan kawan-kawan tadi, bukan hanya ketika apakah ini pantas dimasukkan dalam amnesti atau tidak. Tadi kita sudah sepakat, saya sudah sampaikan dari awal bahwa amnesti itu sebenarnya lebih coraknya lebih kepada kejahatan politik. Misalnya kejahatan makar itu kan clean and clear ya. Ada kejahatan politik di dalamnya. Kemudian kasus misalnya kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, presiden-presiden sebelumnya misalnya mengeluarkan amnesti untuk teman-teman dari Gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu kan wajar-wajar saja ya. Amnesti yang pernah diberikan di presiden sebelumnya itu baik, murni letak jelas di sana, clear and clear, Mbak Sylvia. Kira-kira begitu Mbak tanggapannya. Baik. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke Gus Nur. Gus Nur, amnesti buat Anda kita tahu berbarengan dengan amnesti buat Sekjen PD Perjuangan, mantan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, dan juga 1.100 lebih terpidana lainnya. Menteri Hukum mengatakan alasan Presiden memberikan amnesti utamanya untuk rekonsiliasi dan juga menjaga persatuan bangsa. Tanggapan Anda atas alasan tersebut, Gus Nur? Ya, saya tetap harus ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih. Jadi kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus ITE yang menjerat saya ini, tidak ada lagi seperti itu. Dilaporkan sekarang, besok diproses, dilaporkan sekarang, besok ditangkap, dilaporkan sekarang, besok jadi tersangka. Sementara yang melaporkan saya orang asing, orang tidak kenal, nggak ada legal standing, nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi, main lapor, main proses. Jadi intinya terima kasih Pak Prabowo, dan mohon Pak Prabowo kedepannya tidak ada lagi nih tangkap-menangkap seperti ini. Undang-undang ITE ini dikembalikan ke aslinya yang dulu, ke hitohnya, bahwa undang-undang elektronik itu bukan untuk menangkap orang yang beda pikiran. Mengkritik penguasa, mengkritik pemerintah itu hukumnya wajib. Oke. Gitu, dan dilindungi undang-undang, gitu Mbak Sylvia. Oke, terakhir Gus Nur sedikit saja. Kalau tadi kan alasan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Anda untuk persatuan, berarti katakanlah sudah dimaafkan gitu ya untuk memberikan persatuan untuk semuanya. Kalau Gus Nur sendiri, apakah dengan ini juga mau untuk katakanlah berdamai dengan Pak Jokowi? Karena kan tujuan amnesti ini untuk persatuan ya. Kalau apanya yang mau berdamai, saya sudah menjalani. Kalau saya ceritakan di sini, ngeri ya, dari Barreskrim dipindah ke Polda, dipindah ke Makobrimob Rutan. Selama 4 tahun itu banyak sekali penderitaan batin yang saya alami. Jadi ini sudah bukan soal damai, ya sudah damai saja, nggak apa-apa. Tapi biarlah hukum alam, hukum Tuhan tetap berjalan gitu Mbak. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih Gus Nur sudah bergabung bersama kami, dan juga Pak Heri. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.